tapi ya Kak Ivan, AI itu kan ibarat pisau bermata dua. AI itu cuma sekedar alat, manusia lah tetap untuk mengarahkannya. Dakwah udah kayak festival konten. Saat ini tuh emang kita tuh udah kebanjiran banget konten atau yang bisa disebut information overload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Gemas Generasi Melek Syiar. Bareng aku, Riri Nurwidiastuti, yang akan nemenin kalian semua buat ngobrol-ngobrol seru hari ini. Dan pastinya nggak sendirian dong. Di sini aku ditemenin sama Kak Ivan. Kak Ivan ini salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Gimana kabarnya Kak Ivan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih untuk podcast Gemas ini yang udah ngundang dan juga mengajak saya untuk hadir di acara pada hari ini. Alhamdulillah kabar saya sangat baik dan juga sedikit menjelaskan latar belakang saya. Nama lengkap saya Muhammad Ivan Kurniawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada saat ini saya berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, langsung aja Kak Ivan. Belakangan ini tuh dakwah udah kayak apa ya? Udah kayak festival konten di Instagram, di TikTok, di YouTube, bahkan di podcast itu udah seru banget, udah rame banget. Nah, menurut Kak Ivan nih, apa sih tantangan yang bikin kita kewalahan untuk berdakwah di era konvergen ini? Ya bener banget yang dibilangin oleh Karirin ya. Pada saat ini tuh kasarnya emang kita tuh udah kebanjiran banget konten atau yang bisa disebut information overload gitu. Jadi banyak banget nih yang tersebar di media sosial yang tadi udah disebutin, di Instagram, di YouTube, di TikTok dan lain-lain. Itu banyak banget konten-konten ataupun hal-hal yang gak berguna, yang gak berfaedah, hoax ataupun yang menyebarkan unsur-unsur caci maki. Jadi tantangan terbesarnya kita adalah ketika dakwah-dakwah yang kita sebarkan dan kita ingin sampaikan kepada masyarakat luas adalah malah kita tuh tertutup oleh konten-konten yang gak berguna dan juga gak berfaedah itu. Makanya dakwah kita itu perlu banget nih yang namanya dakwah dengan adaptif. Karena kalau kita berdakwah dengan tidak adaptif, hasilnya adalah dakwah kita akan semakin tertinggal. Nah, ngomong-ngomong soal adaptif nih Kak Ivan, ini kan lagi hits banget ya. Semua serba AI, dari bikin gambar, bikin suara, bahkan sampai bikin video pun semua pakai AI. Nah, menurut Kak Ivan nih, AI itu menjadi sebuah peluang atau malah ancaman buat dakwah gitu? Semoga jawabannya bukan tergantung ya. Ya kalau insya Allah nggak bakal tergantung jawabannya, karena menurut saya pribadi AI itu adalah sebuah peluang dalam kita berdakwah. Contohnya aja kayak semisal AI itu bisa kita suruh atau perintahin buat nganalisis hal apa sih yang sedang naik di dunia maya, atau enggak hal apa sih yang sedang ramai dibicarakan. Jadi konteks dakwah kita itu bakal lebih nyambung dan juga klop kepada masyarakat. Kemudian ada lagi tentang AI text to speech. Jadi kita tuh bisa dakwah dengan multibahasa. Jadi dengan kita mungkin sekarang berbahasa Indonesia, kemudian kita masukin AI bahasa Indonesia, mungkin kita mau Inggris, jadi ntar udah tersedia dari bahasa Inggrisnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk rekam lagi bahasa Inggrisnya ataupun bahasa-bahasa lainnya. Kemudian terakhir juga mungkin sobat-sobat podcast Gemas ini juga udah pada tahu ya. Jadi ada tuh pasti namanya chatbot ya kan. Kalau kita tahu tuh banyaknya di Telegram, di WhatsApp gitu. Jadi ini tuh membantu banget ya. Jadi chatbotnya itu yang bersifatnya dakwah. Jadi itu kita bisa menanyakan apapun permasalahan agama kita, permasalahan kita sedang terjadi di masyarakat itu via chatbot tersebut, dan itu pastinya bisa kita akses selama 24 jam dan tanpa henti. Wih, canggih ya. Jadi kayak punya asisten pribadi gitu ya. Nah, tapi ya Kak Ivan, AI itu kan ibarat pisau bermata dua gitu. Bisa ngebantu, bisa pula menyesatkan kalau nggak diawasi gitu. Nah, gimana sih caranya kita berdakwah pakai AI biar nggak malah menyesatkan gitu? Ya buat teman-teman podcast Gemas ini,
Itu bener banget ya, dengan pertanyaan yang sebelumnya itu udah banyak banget dibahas. Jadi AI itu harus tetap kita awasin ya, karena AI itu cuma sekedar alat, manusia lah tetap untuk mengarahkannya. Jadi jika AI-nya pun menyimpang, pastinya jawaban yang diberikan akan menyimpang. Kemudian kita juga perlu nih yang namanya literasi digital, karena literasi digital itu dapat menghindari kita dari yang namanya konten-konten negatif dan juga hoax. Jadi kita itu nggak bisa asal nyebar-nyebar atau nge-share-share hal yang belum pasti benar gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman tahu, sekarang itu ada banyak banget ya yang udah pakai bahasa tuh saring sebelum sharing. Itu penting karena biar kita itu nggak jadi orang yang juga mengikut menyebarkan konten-konten yang hoax gitu. Terakhir tuh harus diingat ya, AI itu cuma sekedar alat, jadi nggak bisa buat ngegantiin akal sehat manusia gitu teman-teman. Nah, Sobat Gemas, sekarang kita sudah memasuki ke segmen spesial sekaligus segmen penutup. Kak Ivan, Ya, apa nih tips dan pesan buat para dai muda biar dakwahnya itu semakin on fire di era serba AI ini? kalau ngomongin era serba AI ya teman-teman, yang pasti aku pribadi mau nyariin satu aja. Yang pasti jangan gaptek. Kita tuh harus menguasai teknologi. Ambil semua peluang yang ada. Kita tuh harus berani mengambil keputusan, jangan cuma jadi penonton. Di era yang serba AI ini, di era yang mana-mana kita bisa ambil ceramah, bisa ngambil dakwah itu nggak cuma lewat dari mimbar, cuman kita juga bisa lewat dari Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Kita juga harus ngikutin gelombang itu, karena kalau misalnya kita telat untuk mengikuti gelombang itu, pastinya kita juga bakal tertinggal. Jadilah konten kreator yang mempunyai ciri khas masing-masing, unik, dan juga satu, jangan sampai lupa akan adab. Jadi kita harus maksimalkan apapun yang ada di era sekarang dengan sebaik-baiknya. Wah, Masya Allah luar biasa insight-nya Kak Ivan. Makasih banyak udah ngobrol dan nemenin di podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dakwah kita makin hits di era serba digital seperti sekarang ini. Sampai jumpa Sobat Gemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.